fenomena dari kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia ini kan ada chance bahwa akan semakin besar begitu biaya yang dibutuhkan oleh konsumen untuk menyicil rumah. Apakah memang sudah ada feedback atau respons dari para konsumen? Silakan Pak Solikin. Ya baik, pertama aversi itu terbagi menjadi dua jenis pengembang. Yang pertama adalah memang yang fokus di bidang MBR, subsidi. Yang kedua adalah memang yang masuk di sektor komersil. Nah, pada saat ini ketika Bank Indonesia mulai ancang-ancang menaikkan suku bunga, saat ini sih memang sudah ada persiapan dari kami di developer dan tentunya sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen ketika bagaimana jika memang akan ada kenaikan suku bunga. Mungkin analisa kami kenaikan mungkin baru akan terjadi di bulan-bulan Juli gitu ya. Kalau saat ini justru yang terjadi adalah yang kami rasakan itu perbankan makin kompetitif menawarkan suku bunganya. Ada yang fixed rate 1 tahun, ada yang floating dan sebagainya, dan masih single digit. Jadi itu masih sangat menopang dari sisi persiapan konsumen untuk memutuskan membeli dengan KPR gitu. Oke, baik. Saya akan lanjutkan begitu ya dari jawaban Pak Solikin. Saya akan tanyakan juga ke Pak Joshua. Pak Joshua, tadi kita sudah mendengar begitu penjelasan Pak Solikin bahwa justru perbankan ini malah semakin kompetitif dalam menerapkan atau menetapkan suku bunga untuk KPR. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kalau dari perspektif Anda sebagai ekonom, seperti apa sih fenomena apa yang sedang terjadi saat ini? Iya, jadi kalau kita melihat tadi sampaikan Pak Solikin betul ya, bahwa trennya saat ini, khususnya kalau kita mengambil periode pada saat terakhir BI menaikkan suku bunganya di tahun lalu, yakni di bulan Oktober 2023, dengan kita bandingkan dengan saat ini data terakhir bulan Februari dan Maret tahun 2024, data menunjukkan bahwa industri, khususnya untuk suku bunga kredit, itu masih cenderung stabil ataupun masih flat. Ya, adapun memang khususnya mungkin untuk beberapa individu bank yang dimana kondisi likuiditasnya relatif cukup ketat dan dengan NPL yang juga cukup tinggi, ini biasanya memang akan ada penyesuaian suku bunga kredit yang relatif cepat. Namun secara umum mengingat Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan likuiditas, ya, terutama apalagi dengan Bank Indonesia juga mengintroduce dengan kebijakan insentif, kebijakan makroprudensial, sehingga tentunya ini memberikan optimisme ataupun memberikan persepsi positif pada perbankan dalam hal penyaluran kredit. Karena mengingat di saat bersamaan pun juga untuk rasio kredit macet ataupun NPL, untuk kredit konsumsi termasuk juga untuk kredit KPR, ini masih relatif rendah. Sehingga pada saat likuiditas ample memadai dan juga risiko kreditnya juga relatif terkendali, penyesuaian suku bunga acuan BI kepada suku bunga kredit perbankan, terus termasuk juga suku bunga kredit KPR, ini cenderung akan bisa terbatas. Sehingga makanya di saat bersamaan, kemarin kalau kita melihat beberapa laporan keuangan kuartal 1, beberapa bank, ini menunjukkan tren yang menurun. Ya, karena di satu sisi penyesuaian suku bunga acuan BI terhadap suku bunga dana pihak ketiga sudah terjadi meningkat. Namun di sisi lainnya suku bunga kredit perbankan ini malah cenderung flat. Ya, jadi sehingga makanya kalau kita lihat pertumbuhan kredit secara keseluruhan masih double digit, dan juga kalau kita melihat juga pertumbuhan KPR, ya, rumah tapak, baik itu yang ukuran besar, sedang dan kecil, ini juga pertumbuhan KPR ini masih juga double digit. Artinya memang permintaannya masih bagus. Dari sisi supply-nya pun juga penyaluran kreditnya pun juga, ya tadi karena risikonya dan juga ditopang oleh kebijakan insentif makroprudensial Bank Indonesia, makanya kita juga melihat bahwa tidak ada constraint dari penyaluran kredit terhadap khususnya kredit perbankan, kredit KPR. Ya, makanya justru malah tadi ya ada beberapa bank justru malah menghadapi kondisi yang kompetitif, ya, sehingga makanya kalau kita lihat suku bunga kredit perbankan, terutama kredit KPR dan juga konsumsi, itu justru malah cenderung flat atau bahkan sedikit menurun. Jadi makanya ini yang kita lihat fenomenanya bahwa justru malah kita melihat bahwa dari sisi survei properti Bank Indonesia pun juga menunjukkan bahwa harga cenderung stabil, artinya demand-nya bagus, dari sisi supply-nya pun dalam hal ini penyaluran kredit pun juga aman. Jadi artinya memang
kondisi perumahan atau properti dan juga penyaluran kredit saat ini masih relatif baik. Oke, trennya masih cukup baik begitu ya Pak Joshua. Mungkin kalau kita boleh elaborasikan lagi lebih detail begitu. Tadi kan kita saya sudah sempat menyinggung bahwa memang kan kalau dengan bahasa awam atau dengan bahasa properti ini kan memang ada suku bunga masih periode flat dan juga floating. Apakah dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia ini akan ada efek yang berbeda terhadap konsumen yang mungkin masih berada di periode flat dan juga di periode floating, Pak Joshua? Ya, tentu kan biasanya kalau kita menarik kredit KPR, biasanya kan perbankan itu memberikan fixed rate ya dalam 2 tahun pertama, dan baru setelah berikutnya akan diterapkan sistem floating. Ya, artinya pada saat ada pergerakan dari sisi suku bunga acuan BI, maka oleh sebab itu suku bunga KPR-nya akan langsung mengalami adjustment ya. Nah, tapi pada saat bagi masyarakat yang baru saja misalkan menarik kreditnya di tahun yang bersama, artinya masih dalam masa grace period, artinya tidak ada penyesuaian suku bunga di sana, artinya tidak ada hal yang harus dikhawatirkan ya, karena ya tadi kalau dari sisi industrinya sendiri belum ada penyesuaian suku bunga, dan ditambah lagi dengan masih diterapkan tadi sistem fixed rate, jadi artinya sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan ya. Tapi mungkin tadi bagi masyarakat ataupun debitur yang sudah melewati masa grace periodnya ataupun dia sudah diterapkan sistem floatingnya, nah ini biasanya akan terpengaruh ya. Tapi kan tadi kondisinya perbankan sendiri tadi disampaikan oleh Pak Solikin bahwa perbankan sendiri belum ada indikasi menyesuaikan suku bunga KPR, sehingga artinya ini pun juga nanti akan terefleksi kepada debitur ataupun masyarakat yang sudah KPR-nya sudah memasuki tenggat waktu floating, artinya ini pun juga belum akan signifikan ya, seperti itu. Oke, baik. Berarti kan bisa dikatakan bahwa memang masyarakat yang sudah memasuki periode floating lah yang akan terdampak begitu ya. Kalau dari Pak Solikin sendiri, apakah memang sudah ada konsumen-konsumen yang mungkin sudah memasuki periode floating yang sudah mulai feedback ke Apersi sendiri, Pak? Sudah adakah keluhan-keluhan bahwa kenaikannya memang cukup ekstrim atau seperti apa kalau dari penemuan Anda? Ya tentunya sudah ada, karena memang ketika konsumen mengambil KPR sudah umur rata-rata itu ketika fixed rate kan 1-2 tahun, itu sudah ada. Tentu kami di developer juga memberikan sedikit solusi gitu ya. Jadi karena perbankan ini masih kompetitif, salah satu untuk mengantisipasi supaya konsumen masih bisa efektif dalam mengangsur supaya tetap lancar. Jadi bisa saja dilakukan proses take over kepada, karena itu tadi perbankan sudah memberikan banyak promo, kemudian menentukan fixed rate-nya. Jadi ketika nasabah atau konsumen KPR ini melakukan take over, tentunya akan lebih efisien. Oke, baik. Sebenarnya cukup menarik begitu ya kalau kita amati fenomena take over KPR begitu. Sebenarnya ini adalah cara atau bahkan dari developer adalah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk menyelesaikan naiknya atau tingginya suku bunga begitu ya. Dan memang sudah ada beberapa perbankan yang menawarkan program itu gitu. Jadi ketika konsumen dilihat sudah ada dari bank A, kemudian ada perbankan B yang memang sudah menawarkan program atau promo semacam itu.